Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang, untuk webinar pada siang hari ini kita mulai saja ya. Bagi rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya baik dari YouTube ataupun Zoom atau bahkan melalui aplikasi Maxco ya. Semoga di webinar pada siang hari ini mendapatkan suatu insight yang bisa dijadikan dan juga diaplikasikan ke dalam aktivitas trading kita. Oke, tentu di siang hari ini kita akan membahas mengenai topik nih yang menarik bagi trader, khususnya bagi gold addicted ya, atau pecinta gold, yang mana kita akan membahas mengenai topik yakni trading tips di gold menggunakan chart pattern. Di sini saya ditemani oleh pembicara kita, Pak Ananda Marwan. Selamat siang, Pak Ananda. Selamat siang, Pak Adam. Oke, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Karena Aman, cuacanya Pak. hujan nih. Oke. Dan kalau misalkan boleh spill, boleh kasih overview dulu gak nih, Pak Nanda? Kira-kira siang hari ini akan membahas topik seputar apa nih? Oke, ini menarik nih ya. Akhirnya kita kembali lagi ke belajar teknikal nih, Pak Adam. Ilmu yang biasanya banyak diminati oleh trader-trader pemula yang udah lama pun biasanya masih suka nih kalau belajar chart, technical analysis, dan lain sebagainya. Jadi kami kerucutkan lagi, karena kalau technical analysis itu kan banyak ya Pak Adam ya, ada belajar support resisten, ada belajar SND, belajar Elliott Wave, ya banyak teknik-teknik atau jurus-jurus yang digunakan oleh penganut technical analysis. Tapi siang hari ini kami kerucutkan ke belajar chart pattern. Nah, seperti itu Pak Adam. Oke, berarti mungkin ada pattern-pattern yang powerful nih kayaknya, Pak Nanda, yang akan dibahas nih kayaknya. Bukan lebih ke powerful Pak Adam ya, lebih ke familiar ke retail-retail seperti kita. Ya, contoh dasarnya saja pattern M atau pattern double top atau pattern W ya, atau biasa disebut dengan double bottom, yaitu kan mata kita biasanya kalau melihat dua harga yang memantul di suatu daerah tertentu, langsung saja tiba-tiba ngomong, oh double bottom nih. Padahal belum tentu itu double bottom, bisa saja triangle, atau bisa saja itu triple bottom, dan lain sebagainya. Jadi mungkin lebih ke familiar mungkin siang ini kita akan juga bahas seperti itu. Oke, kalau misalkan kita menerapkan chart pattern nih di dalam aktivitas trading kita, adakah instrumen tertentu yang bisa jauh lebih besar probabilitas keberhasilannya atau bisa dipakai di semua aset instrumen investasi, Pak Nanda? Oh, semua lah Pak Adam, karena kan kita chart pattern itu termasuk ke dalam variabel technical analysis.
ya. Jadi bisa dikatakan technical analysis itu induk dari semua jurus lah ya. Mau jurus chart pattern, jurus Elliott Wave, jurus support and resistance, SND. Jadi ya dasarnya memang untuk semua aset juga bisa. Tapi pada siang hari ini tentu kita mengikuti kemauan dari followers Mexco nih ya. Gold ya seperti itu. Karena kan aset yang paling banyak di trading kan memang di Mexco itu adalah gold seperti itu. Oke. Menarik ya. Dan menurut Pananda, kira-kira selain chart pattern yang perlu kita perhatikan, adakah variabel lain yang perlu kita perhatikan di dalam technical chart khususnya yang bagi pecinta teknikal nih? Karena bagi mereka yang naik trading ya, tanpa menggunakan indikator, tanpa menggunakan apapun lah itu, dengan menggunakan candlestick saja, selain chart pattern yang paling penting itu apa di dalam analisa teknikal? Oh, tentu yang pertama, Pak Adam, ya, yang paling penting itu adalah mengetahui trennya dulu, Pak Adam. Ya, trennya ini naik atau turun. Nah, itu harus penting karena chart pattern ini itu tidak bisa dipakai kalau market lagi sideways. Ya, jadi agak susah, Pak Adam, agak sulit untuk mengaplikasikan trading chart pattern ini kepada aset yang lagi sideways. Jadi memang powerful-nya chart pattern ini ketika market lagi trendy, baik itu uptrend ataupun downtrend. Nah, nanti ada jenis-jenis pattern-nya sesuai dengan trendy dari aset tersebut nih Pak Adam. Nah, itu yang pertama, trend. Yang kedua, juga harus tahu nih ya, bentuk-bentuk chart pattern-nya itu. Jangan asal tebak aja dan juga harus menunggu konfirmasi candle juga. Jadi ada beberapa instrumen yang kita pakai juga Pak Adam. Selain chart pattern, ada garis Fibonacci, nanti kita akan coba aplikasikan juga, serta candle per candle juga akan kita aplikasikan. Seperti itu. Oke, menarik ya rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang join lewat YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan mengenai info dari webinar Mexco Future. Mungkin waktu dan tempat disilahkan Pananda untuk share mengenai materi pada siang hari ini. Oke, mantap. Terima kasih Pak Adam. Oke semuanya, selamat siang semuanya. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Ini yang di YouTube 5 orang ya, 6 orang sekarang, nah 7 orang sekarang yang menonton di YouTube. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini ya, sudah mau belajar bersama. Ini kita belajar chart pattern di gold nih teman-teman. Dan juga ini merupakan salah satu jurus yang saya gunakan untuk masuk ke dalam market seperti itu. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu ke slide-nya. Nanti setelah kita belajar di slide ini, barulah kita aplikasikan ke chart ya, seperti itu. Jadi gimana cara entry-nya, taruh stop loss-nya di mana, cara menentukan targetnya gimana, tentu semuanya akan kita pelajari seperti itu. Oke, kita akan kenalan dulu nih teman-teman. Coba di sini yang lagi nonton di YouTube nih, yang lagi nonton di YouTube, absen dong. Tahu chart pattern apa aja? Sama yang di kolom komentar Zoom. Coba absen dulu. Teman-teman di sini kalau mendengar chart pattern nih, taunya apa aja bentuk-bentuk chart pattern-nya? Coba saya lihat nih di YouTube nih. Siapa aja nih yang hadir nih? Ada 7 orang nih yang nonton nih. Ayo absen dulu di kolom chat YouTube. Teman-teman di sini tahu chart pattern itu bentuknya apa-apa saja. Ayo absen dulu sebelum kita lanjut ke chart perkenalan tentang chart pattern. Oke, head and shoulder. Nah, ayo ada lagi? Teman-teman? Banyak ya teman-teman ya, ada head and shoulder ya, ada inverted head and shoulder, seperti itu ya. Nah, mungkin kita akan langsung saja melihat dari materinya ya. Oke, tips trading gold menggunakan chart pattern. Nah, ini menarik nih, sharing kita pada siang hari ini. Nah, kita kenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Apa sih itu chart pattern? Nah, teman-teman jangan tergambar chart pattern itu langsung double bottom, triple bottom. Wah, itu adalah bagian dari chart pattern, tapi bukan definisi dari chart pattern ya. Jadi chart pattern itu apa? Chart pattern itu merupakan suatu pola ya, suatu pola pergerakan harga yang sering terjadi secara berulang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat pola ini sudah terbentuk, nah ini dia bakalan bergeraknya seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan chart pattern. Jadi sesuatu yang berulang. Dan memang ya, karena chart pattern ini adalah bagian dari technical analysis, sedangkan definisi technical analysis itu kan
atau melihat masa lalu, ya, pergerakan masa lalu untuk memforecastingkan atau memprediksi pergerakan masa depan, ya. Nah, jadi chart pattern ini sama teman-teman, ya. Oh, di masa lalu bentuk polanya ini seperti ini nih. Oh, ternyata harganya bakalan bentuknya seperti ini atau melanjutkan arahnya ke sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan chart pattern, teman-teman, ya. Sehingga polanya tersebut dapat kita gunakan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Seperti itu. Sampai di sini paham ya, teman-teman, ya? Tentang pengertian apa sih itu chart pattern. Nah, langsung saja nih, ya. Jadi chart pattern itu ada 3 jenis, teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah reversal pattern, ya. Yang kedua ada continuous pattern, ya, atau pattern pelanjutan. Dan yang ketiga itu ada symmetrical pattern. Nah, nanti teman-teman akan lihat lah ya jenis-jenis tersebut. Nah, kita pelajari yang pertama dulu nih, teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah reversal pattern. Nah, ini biasanya teman-teman suka nih dengan pattern-pattern yang terbentuk di reversal pattern ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa. Reversal pattern itu adalah pola pergerakan harga yang mengalami pembalikan arah, ya. Jadi berarti kan kalau misalnya kita ngomong pembalikan arah, ya, berarti itu yang sebelumnya nih. Contoh arahnya lagi naik, ya. Lalu dia mentok di area ini, turun, ya. Lalu dia mencoba untuk retest kembali, mohon maaf. Aduh, jadi kapus, sebentar. Ya, dia naik, ya, kena resist, ya, lalu dia turun, lalu mencoba lagi untuk retest ke area tersebut, oh turun lagi. Nah, ini disebut dengan pattern pembalikan atau reversal pattern. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini namanya apa, teman-teman? Ayo, membentuk huruf M 2 kali kepentok resist. Biasanya disebut dengan pattern apa nih? Oke, tadi kita sampai double top ya. Jadi sebuah pergerakan harga, ya. Dia membentuk pattern pergerakan ke atas, ya, lalu tidak berhasil menembus, ya, lalu mencoba lagi untuk bergerak ke atas, lalu tidak berhasil menembus. Nah, ini namanya pattern reversal, ya, masuk ke dalam jenis reversal pattern yang artinya harga itu kembali mengalami kenaikan, lalu mencoba untuk retest tapi tidak berhasil, ya, retest lagi tapi tidak berhasil. Nah, ini berarti konfirmasinya harga yang sebelumnya bergerak uptrend dengan adanya pattern ini berarti harga sudah menunjukkan bahwa uptrend akan berubah menjadi downtrend. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ini namanya pattern double top. Nah, seperti itu ya. Contoh salah satu reversal pattern ya, teman-teman, ya. Lalu ada juga selain double top, ada juga head and shoulders, ya. Ada juga rising wedge, ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada beberapa jenis pattern, ya, untuk reversal pattern. Ada double bottom, ada inverted head and shoulder, lalu ada falling wedge. Nah, ini kadang dua pattern ini biasanya orang-orang kebalik ini, ya. Orang biasanya menyebut falling wedge ini sebagai rising wedge. Kenapa? Karena orang berpikiran, oh kan harganya mau naik, Pak, berarti kan rising. Rising kan naik, gitu kan. Nah, padahal salah, teman-teman, ya. Namanya rising wedge itu adalah ketika harga itu bergerak secara uptrend, ya, lalu dia candle-nya sudah mulai kecil seperti ini, ya. Nah, lalu membentuk pergerakan tren seperti ini, ketika dia sudah mencapai batas kenaikannya, lalu dia breakdown, retest, nah baru lanjut ke bawah. Ini yang dinamakan dengan rising wedge. Begitu juga dengan falling wedge bergerak seperti sebaliknya. Seperti itu ya, teman-teman, ya. Nah, sampai di sini paham ya, teman-teman, ya, untuk reversal pattern. Kita lanjut ke jenis chart selanjutnya atau jenis chart pattern selanjutnya. Yang kedua, itu ada continuation pattern atau pattern kelanjutan, ya. Jadi biasanya, teman-teman, ya, ini sering terjadi nih, ya. Harga bergerak naik, ya. Harga bergerak naik, ya. Lalu dia konsolidasi. Nah, biasanya konsolidasi seperti ini lalu melanjutkan kenaikannya, ya. Nah, ini biasanya disebut dengan bullish flag, ya, pattern seperti ini. Nah, ini nih, bullish flag pattern, ya. Ini kalau misalnya trennya lagi naik atau uptrend. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, bagian atas ini merupakan pattern-pattern yang sering terjadi di tren yang lagi naik, ya. Kalau misalnya bawahnya, ya,
yang bawahnya ini biasanya sering terjadi ataupun terbentuk di tren-tren yang lagi turun. Wah, Pak Nanda, banyak berarti ya pattern-pattern di technical analysis ini. Oh, ya memang benar teman-teman banyak. Tapi ya, untuk webinar kita siang ini kita belajar hanya beberapa saja ya. Nanti saya jelaskan dan juga saya berikan contoh kepada teman-teman ya. Pattern-pattern mana saja yang sering muncul di gold tentunya. Karena kan kita kan hari ini khusus untuk gold saja. Seperti itu. Teman-teman cukup tahu aja dulu. Ya, cukup tahu aja dulu jenis-jenis dari pattern dari continuation ini. Seperti itu ya. Jadi continuation pattern ini adalah pattern kelanjutan pergerakan dari tren tersebut ya. Yang sebelumnya dia naik, koreksi, lalu melanjutkan kenaikannya. Ya, biasanya itu paling banyak ya memang bullish flag. Nanti kita juga akan belajar di mana entry-nya, di mana stop loss-nya, di mana taking profit-nya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu adalah bilateral pattern. Nah, ini lain lagi nih teman-teman. Bilateral pattern ini itu bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah. Ya. Jadi tergantung breakout-nya ini kemana. Nah, kita lihat contoh dari pergerakan harga ini, teman-teman. Ya, harga naik ke atas, lalu konsolidasi atau koreksi. Nah, dari pattern ini atau dari sini, ya, mohon maaf. Oke, ya, jadi impuls ya, naik, koreksi. Nah, setelah membentuk koreksi di sini, kita gambarkan garis trennya ya. Nah, sudah mulai terlihat pattern-nya ya. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau dia break atas, retest, ini akan melanjutkan penguatan ya. Tapi bisa juga dia break bawah, retest, lanjut ke bawah. Seperti itu. Jadi tergantung breakout-nya kemana. Itu dinamakan ke dalam jenis pattern bilateral. Ya, jadi tergantung jebol atas atau jebol bawah. Ini di tren mana aja nih Pak? Bisa dua-duanya, ya. Bisa downtrend, bisa juga lagi uptrend, ya. Jadi tidak tergantung dengan trennya kecuali sideways. Seperti itu. Karena di awal tadi kami sudah jelaskan ya ke teman-teman, kalau teman-teman ingin trading by chart pattern, carilah aset-aset yang lagi trendy, ya, atau yang lagi punya tren, baik itu uptrend maupun downtrend. Seperti itu ya. Sampai di sini paham teman-teman? Atau masih bingung? Atau malah wah nih Pak Nanda ini ngomong apa sih, gambar-gambar tiba-tiba gambar-gambar naik, koreksi, lalu tiba-tiba naik gitu ya. Nanti kita akan praktek langsung biar teman-teman di sini lebih ngeh ya. Dan mungkin ya kalau misalnya kita ada aset yang menarik yang pattern-nya sudah mau jebol, nanti kita akan lihat ya. Oke. Kita belajar yang pertama reversal pattern ya. Nah, ini kita gambarnya dulu, nanti kita akan aplikasikan ke market. Oke, pertama yaitu adalah double bottom atau double top. Ini biasanya banyak lah ya teman-teman lihat di gold. Apalagi kalau 2 hari ini, itu teman-teman sadari ya, gold di time frame H1 itu ada double bottom. Makanya harga gold saat ini itu masih melanjutkan penguatannya ya. Karena apa? Karena sudah ada reversal pattern tadi. Oke, untuk double bottom dan juga double top, di mana sih kita mau masuk atau stop loss-nya? Oke. Yang pertama ya untuk double bottom. Harga di sini dia melanjutkan pelemahan ya. Lalu sudah mulai kecil-kecil candle-nya ya, mencoba untuk retest ke atas tapi tidak berhasil. Lalu harga melanjutkan penurunan ya. Lalu melanjutkan ke atas lagi. Nah, di sini dia ternyata breakout dari resist yang ada di area ini ya. Ternyata dia balik lagi nih teman-teman. Nah, lalu melanjutkan kenaikan. Di mana teman-teman entry? Yaitu ketika harga ya, ketika harga itu berada di area ini ya. Bentar, saya ganti warnanya dulu. Oh. Nah, di sini ya. Teman-teman entry di sini ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ya taruh saja di bawah ini. Ya, di bawah area ini. Ya. Bukan di area ini. Karena di sini sudah terbentuk nih swing low-nya. Ya. Nah, untuk double bottom, mohon maaf, ini kenapa ke head and shoulder nih?
Nah, ini ya, double bottom itu entry-nya di sini, stop loss-nya di bawah ini, ya. Taking profit-nya di mana? Taking profit-nya teman-teman bisa tarik nih dari neckline ke paling bawah, ya. Lalu dari neckline ini teman-teman copy pastekan ya ke atas. Nah, ini target dari sisi double bottom. Jadi entry-nya itu di area ini, ya, bisa di area ini atau area ini. Yang penting sudah terbentuk nih swing low-nya. Lalu take stop loss-nya di bawah swing low-nya, ya, body swing low tersebut. TP-nya, ya, dari neckline ke bottom itu di copy paste saja di area ini. Seperti itu. Itu untuk entry double bottom. Bagaimana dengan double top nih, Pak Nanda? Oke, lalu kita belajar ke double top. Double top itu kan pergerakannya dari bawah lalu ke atas ya. Mohon maaf, salah warna. Bentar. Oke. Harga menguat. Aduh, kenapa nggak ganti warna nih? Sebentar, sorry teman-teman. Warna biru. Oke. Nah, harga di sini menguat ya. Lalu mencoba untuk retest karena di sini ada area resist ya. Dia retest tidak berhasil. Koreksi. Mencoba naik kembali, retest, koreksi, ternyata tidak berhasil, lalu dia breakout terhadap area support yang ada di area ini. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya itu ketika harga retest ke supportnya, lalu tidak berhasil, lalu melanjutkan pelemahan. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya itu ketika retestnya, teman-teman. Ya, ketika dia retest di area ini. Nah, dia retest di area ini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah ketika dia sudah membentuk swing high, ya, swing high. Nah, stop loss-nya taruh misalnya dia membentuk candle shadow di sepanjang ini. Nah, teman-teman taruh stop loss-nya di area ini, ya. TP-nya di mana? Ya sama kayak double bottom tadi, yaitu menarik dari neckline ke paling rendah dari top-nya, ya, ke atasnya. Lalu copy pastekan saja. Seperti itu, ya. Sampai di sini paham nggak nih? Atau bingung? Coba sebelum saya melanjutkan ke pattern selanjutnya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, langsung saja, ya. Karena menurut kami, ya, kalau teman-teman sudah lumrah nih dengan chart pattern, itu enak. Ya, adapun kalau misalnya kena false breakout atau misalnya patternnya tidak jadi, itu risikonya cuma kecil, tapi TP-nya bisa panjang. Kalau teman-teman yang trade dengan chart pattern seperti itu, ya. Nah, kita akan langsung cari aja, ya, langsung cari di market supaya lebih seru nih, ya, bosan nih ngelihat slide terus ya. Kita langsung cari di market. Nah, kita lihat XAU. XAU di H1. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. H1. Oke, teman-teman lihat nggak double bottom-nya di mana? Lihat nggak teman-teman? Atau saya ganti ke lain chart deh, karena Pak Nanda tadi nggak pakai candle. Nah, ayo. Lihat nggak teman-teman? Pattern double bottom-nya di mana? Ayo, tolong dijawab teman-teman Surabaya. Teman-teman Surabaya memperhatikan tidak nih? Ayo, teman-teman Surabaya ngelihat nggak double bottom-nya di mana? Ayo, bantu jawab dong. Ada Pak Hardon juga nih. Di tengah Pak Nanda. Oke, bagus ya. Nah, kalau teman-teman lihat, double bottom terbentuk di area ini. Ya, di sini support, harga turun ke bawah, ya. Seperti tadi, mencoba untuk retest karena kan di sini ada resist nih teman-teman. Ya, di sini ada resisten, ya. Dia mencoba untuk breakout resist, tidak jadi, turun lagi ke bawah, lalu coba retest, mencoba untuk menembus, ternyata tembus. Nah, lalu dia retest nih teman-teman. Kapan teman-teman masuk? Ya di area ini. Ya, double bottom dari gold H1 ini. Ya, berarti entry-nya itu di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya taruh di area ini. Ya, kalau teman-teman yang mungkin nggak terbiasa menggunakan candle, menggunakan line chart, nah, saya ganti ke candle. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu ketika harga membentuk swing low-nya. Ya, ini kan swing low nih teman-teman. Swing low itu biasanya digambarkan oleh candle bullish engulfing atau hammer, itu biasanya diasumsikan sebagai swing low atau swing high, ya. Nah, ini swing high namanya teman-teman ya. Ada bearish engulfing. Lalu ini swing low, ada bullish engulfing ya. Ini swing high. Seperti itu ya. Oke, teman-teman.
Jadi entry-nya di area ini ketika dia retest, ya, stop loss-nya di bawah candle tersebut, ya, TP-nya di mana? Nah, kita tarik kayak tadi, ya, dari neckline ke bottom, kita copy paste. Nah, ter-achieve ya targetnya. Nah, nyampe ya. Jadi kalau teman-teman entry di 18.23, TP-nya di 18.31, stop loss-nya di 18.20 ya. Jadi risiko cuma 30 pips untuk mendapatkan 70 pips. Lumayan ya RR-nya itu. Lebih dari 1/2 itu. Ya, 1/1,7, sorry. 1/1,7. Seperti itu. Ya, ini untuk kasus double bottom ya. Lalu kita cari lagi nih, double top. Ayo, kita studi case nih teman-teman. Sama-sama kita cari nih di Go. Double bottom, double top di mana? Wah, mudah ya. Tinggal ke monthly aja. Monthly chart. Dari Go. Mana nih chartnya nih? Oke, nih. Lihat nggak teman-teman double top nih? Ayo, lihat nggak? Lihat nggak teman-teman double top-nya? Ayo. Nah, ini ya. Ini resist ya. Pertama dia mencoba untuk breakout, tidak berhasil. Lalu mencoba lagi, dia breakout, tidak berhasil. Ini neckline-nya. Targetnya kemana? Ya, tinggal tarik saja, di atas ke bawah. Copy paste. Nah, pas ya. Ketika mencapai target, langsung harga langsung naik. Seperti itu ya. Teman-teman ya, untuk teman-teman yang suka trade di XAU USD menggunakan chart pattern ya, entry-nya di area ini, stop loss-nya di sini ya. Stop loss-nya di atas ini ya, swing high-nya, TP-nya di area ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pattern selanjutnya, yaitu adalah head and shoulder dan juga inverted head and shoulder. Kita cari nih head and shoulder di H1 ya. Biasanya saya memang menggunakan H1 teman-teman, minimal H1. Karena kalau misalnya time frame yang lebih kecil itu biasanya sering kegocek kalau di XAU. Seperti itu ya. Kita cari ke time frame H1 inverted head and shoulder. Ayo, NFP nih. Ketika NFP itu head and shoulder tuh. Sebelum inflation rate. Nah, ini teman-teman. Ngelihat nggak teman-teman inverted head and shoulder di XAU? Ayo, ngelihat nggak? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini left shoulder-nya. Ini badannya. Lalu ini right shoulder-nya. Ya. Nah, ini neckline-nya ya, atau resist-nya. Nah, namun bedanya ketika terjadi inverted head and shoulder, mohon maaf, ini inverted head and shoulder ya. Inverted head and shoulder ini ternyata XAU itu tidak retest lagi teman-teman ya. Jadi dia langsung terbang gitu aja. Ya, apakah dia mencapai target teman-teman? Kita hitung nih. Ya, pas banget ya ketika dia sudah achieve target, langsung harga mengalami penurunan. Seperti itu ya. Ini untuk inverted head and shoulder ya. Lalu untuk head and shoulder, kita cari head and shoulder nih. Ayo, ini aja saya udah lihat nih head and shoulder nih teman-teman. Teman-teman lihat nggak head and shoulder-nya di mana? Di sini ya. Ini left shoulder, ya. Nih. Nah, cuman bedanya ini nggak langsung turun, tapi sideways dulu nih. Nah, baru dia lanjutkan penurunan. Nah, di sini ada retest ya teman-teman. Dia breakdown, retest, baru melanjutkan penurunannya. Jadi teman-teman entry-nya di sini ya, ketika retest TSL-nya di sini, TP-nya di situ ya. Jadi dari bottom ke neckline kita hitung apakah nyampe target. Yap, pas banget ya. Target dari pattern tersebut ya. Langsung harga mengalami kenaikan ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya teman-teman? Jadi itu merupakan beberapa pattern yang sering terjadi di gold ya. Ada double bottom, double top, ada inverted head and shoulder, ada head and shoulder ya. Oke, sebelumnya saya buka sesi pertanyaan dulu Pak Adam. Sebelum saya melanjutkan Pak Adam. Mana tahu di sini ada yang bingung. Oke, bagi rekan-rekan yang hadir ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Pertanyaan nih Pak Nanda, saya punya pertanyaan. Nah, Ya. terkadang bahwa technical analysis
khususnya chart pattern itu kadang orang beda-beda melihatnya. Ada yang menganggap ini adalah sebuah head and shoulder, ada yang menganggap ini adalah rising wedge, ada yang menganggap ini ada potensi triple top. Nah, menurut Pananda, apakah technical analysis khususnya chart pattern ini sangat wajar bila mana penilaian masing-masing trader itu subjektif, gitu? Ya, memang pada dasarnya technical analysis ini bersifat subjektif ya Pak Adam ya. Karena bisa saja nih support saya beda dengan support Pak Adam. Bisa saja terjadi itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya perbedaan pattern itu wajar. Yang penting ya. Dan juga biasanya nih Pak Adam, orang retail atau seperti kita ya trader-trader pemula ini, belum pattern-nya itu confirm atau belum retest nih dari sisi pattern sudah pricing in. Wah, ini kayaknya mau bullish flag nih. Ternyata melanjutkan penurunan ya, belum confirm gitu. Jadi makanya kami tekankan untuk teman-teman di sini tunggu dia retest ya. Tunggu dia misalnya tadi kan double bottom tuh. Dia menembus lalu retest ya. Lalu ketika penurunan itu tidak lebih rendah dari support yang dia resist yang dia tembus, lalu dia melanjutkan penguatan. Nah, itu dinamakan dengan retest. Nah, itu sudah confirm ya. Nah, kadang kita belum confirm sudah langsung masuk, makanya banyak kegocek seperti itu Pak Adam. Jadi kalau misalnya perbedaan menilai sebuah pattern itu hal yang wajar lah seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan nih Pananda dari aplikasi. Untuk Ya. pattern yang powerful itu ada nggak menurut Pananda? Apakah itu pattern double top, double bottom, dan lain sebagainya? Oke, balik lagi ya teman-teman yang nanya di aplikasi ya. Kalau misalnya powerful itu tergantung dari sisi pattern-nya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Suatu pattern juga bisa dikatakan powerful atau tidak sih saya tidak bisa menjamin ya karena belum ada nih ya. Contoh double bottom, ketika double bottom udah pasti harganya naik 100% itu nggak ada. Kadang teman-teman, nah ini kita lihat ya, kita lihat di GU itu kalau teman-teman lihat di time frame daily-nya ada potensi harga itu membentuk double bottom. Tapi malah turun ya, malah turun ke bawah lagi dari sisi harga. Nah, kita lihat dari GU ya, teman-teman ya. Jadi tidak selamanya chart pattern itu berjalan dengan semestinya atau keinginan dari trader tersebut, ya. Kadang juga ada tergocek dari sisi trader tersebut ya. Oke, kita lihat nih. Pound sterling USD. Mohon maaf, bukan pound sterling USD. Yang kemarin itu Nasdaq ya, misalnya. Sebentar teman-teman, saya cari dulu. Nah, sebentar. GU kali ya, di H4 gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya kemarin soalnya ada konfirmasi, GU ternyata naik. Untung saya belum entry karena belum retest teman-teman. Di H4-nya kali ya. Bentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ya. Di sini dia mencoba untuk turun, ya, naik. Nah, turun lagi ini kan double bottom nih teman-teman, ya. Tapi ketika retest di sini, tidak jadi breakout. Nah kadang orang-orang kan belum terjadi konfirmasi retest terhadap ini, dia sudah masuk. Contoh dia masuk di area ini. Oh ya wassalam. Ya, kalau teman-teman contoh nih, ini udah confirm double top, triple top malah di sini kan. Tapi kalau misalnya belum konfirmasi dari harga ya, itu jangan sekali-sekali masuk ya, karena bisa dibawa seperti ini teman-teman. Seperti itu. Jadi balik lagi tidak ada powerful pattern ya, yang ada hanya chart pattern. Jadi bisa gunakan chart pattern ini untuk memprediksi harga ke depannya. Tapi balik lagi tunggu harga sudah konfirmasi terhadap pattern tersebut ya. Ini salah satu contoh case yang baru saja terjadi nih. Banyak nih di sini ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Adam. Jadi mungkin nggak ada ya Pak Adam ya untuk powerful chart pattern, atau Pak Adam mungkin yang lebih lama di forex ada jawaban mungkin untuk hal tersebut. Oke, menarik ya. Jadi di sini kebetulan juga ada pertanyaan nih dari Pak Adi Murbini. Ada riset atau referensi yang menunjukkan tingkat keberhasilan masing-masing pattern? Ada ini Pak risetnya. Bapak bisa pergi ke website ini. Saya copy paste dulu. Nah ini, mungkin saya ingin share screen lah ya. Boleh? Sok Pak Adam. Lanjut. Nah, Bapak bisa pergi ke pattern site di sini ya.
Dan di sini ada riset yang menarik dari sisi pattern itu keberhasilannya berapa, kemudian candlestick juga di sini ada, Elliott wave ini berapa keberhasilannya, kita pakai chart pattern saja ya di sini bahwa kita pakai yang chart pattern. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Kita contohkan ambil yang pennant ya di sini. Di sini sudah ada riset pennant itu keberhasilan breakout-nya kurang lebih 54% ya. Average-nya atau penurunan itu 7-6%. Jadi ini sudah ada bisa di riset ya dari Bulkowski. Kalau misalkan Pak Adi mau baca jauh lebih detail, ini ada risetnya seperti itu mengenai chart pattern gitu, keberhasilannya berapa, breakout kalau misalkan breakout kenaikannya sampai berapa persen itu udah ada risetnya. Jadi Pak Adi bisa mengunjungi website yang saya kirimkan di chat, kolom chat ya, di Zoom. Atau mungkin saya akan kirimkan juga di YouTube ya, sebagai referensi mungkin ya. Saya stop share terlebih dahulu untuk bisa dikaji ya oleh rekan-rekan untuk mempelajari chart pattern. Nah, tuh, menarik tuh, Pak Adi. Bisa di-riset sendiri juga Pak Adi ya? Seperti itu. Nah, ini Pak Adam saya mau lanjut lagi, tapi waktunya udah mulai habis nih Pak Adam. Bagaimana kalau jilid 2 nih, belajar chart pattern-nya Pak Adam? Nah, mau boleh. habis waktu kita nih. Boleh. Nanti kita akan adakan webinar kembali ya nanti saya akan jadwalkan lah untuk membahas chart pattern ya, khususnya mengenai probabilitasnya berapa persennya. Dan jangan lupa bahwa kalau misalkan rekan-rekan ingat, chart pattern itu merupakan psikologikal dari beberapa trader ya. Kalau misalkan adanya sebuah potensi head and shoulder, itu menunjukkan adanya potensi pembalikan arah untuk turun karena buyer itu tidak mampu untuk push harga jauh lebih tinggi. Itu ada psikologinya. Nanti kita akan bahas ya, Pak Nanda, di next episode mungkin. Karena waktunya udah mau habis nih teman-teman, sayang banget ya. Padahal teman-teman di sini saya lihat banyak nih antusias yang ingin belajar banyak tentang chart pattern. Oke, mungkin itu aja, mungkin materi kita pada kasih ke teman-teman yang mau bertanya tadi. Dan juga nih teman-teman mengingatkan nih sedikit ya, bahwa bulan ini merupakan bulan PBK teman-teman, ya, yaitu adalah perdagangan berjangka komoditi. Nah, kami imbau nih kepada teman-teman yang sama-sama trader futures nih, ya, atau trader komoditi. Kalau misalnya teman-teman cuan atau ingin upload konten mengenai trading, teman-teman bisa menggunakan hashtag Ayo Trading Berjangka, hashtag literasi perdagangan berjangka, hashtag trading berjangka itu mudah, hashtag sukses trading berjangka, dan juga hashtag bulan berjangka komoditi. Seperti itu ya. Silakan teman-teman yang suka upload sosial media nih, kita akan upload dari sisi konten tersebut menggunakan hashtag ini. Ayo kita sebarkan ya trading futures kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan juga ada reward nih, Pak Adam nih, silakan. Apa? Ada reward dari Mexico nih. Mungkin Pak Adam bisa. Oke. Saya akan share ya kepada rekan-rekan bahwa di Mexico Futures itu mengadakan trading reward ya. Periodenya hingga bulan Agustus nanti. Rekan-rekan bisa kalau misalkan ingin tahu info lebih lanjut, kunjungi Instagram Mexico Futures ya. Dan kalau misalkan berkesempatan ingin mendapatkan hadiah, jangan lupa kalau misalkan berkenaan hubungi kepada sales yang bersangkutan ya. Karena ini merupakan program yang menarik nih bagi rekan-rekan yang ingin trading sambil mendapatkan hadiah nih tentunya. Oke, jangan lupa kita tahu kondisi market masih belum begitu ideal, masih penuh dengan uncertainty. Jangan lupa selalu gunakan stop loss karena itu yang bisa akan menyelamatkan akun kita. Terima kasih kehadirannya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.